Baik, terima kasih Bu Retno Widiastuti. Yang saya hormati Ibu Direktur, Ibu Dian Kuspratiwi, senior dan guru saya Pak Dr. Marbun. Dapat dikatakan saya ini juga penerusnya Pak Marbun karena saya belajar pertama hukum administrasi dari buku beliau. Juga Pak Dr. Idul Ijan, sahabat baik saya, dan juga Pak Alan di dalam daftar peserta. Ini juga saya lihat Pak Dr. Andi Umara, sahabat saya dari Gajah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berkah dalam. Eh, izin saya untuk share screen dari paparan saya. Sebelumnya saya juga terima kasih untuk Bu Direktur. Ada ruang bagi saya untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran ini eh, dari sudut pandang ketika saya diminta jadi salah satu ahli di samping dua ahli yang lain, yaitu Pak Dr. Firdaus dan Pak Dr. Emmanuel Sujatmoko. Pertama-tama, saya menyadari bahwa jika nanti ini dimenangkan, putusan tersebut mengabulkan permohonan dari Pak Dr. Nurul Gufron. Pak Nurul Gufron ini dulu dekan di FH Universitas Negeri Jember. Saya kenal ketika ada acara asosiasi Atenhan di Jember dan juga ada beberapa event di Kemendikbud, saya bertemu beliau. Pak Nurul Gufron ini sebenarnya mengajukan dua permohonan. Yang pertama mengenai syarat usia yang dinaikkan menjadi 50 untuk pengajuan seleksi pimpinan KPK. Sementara Pak Nurul Gufron, kalau saya tidak keliru ya, mohon maaf kalau keliru, beliau sekarang usianya belum sampai usia 50, ketika bahkan nanti pencalonan pun juga belum. Jadi sekitar 45 sampai 47 lah kira-kira seperti itu usia beliau. Dan kemudian yang kedua juga mengenai permohonan uji materi mengenai perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan semua, dasar pemikiran yang saya ajukan, khusus dari perspektif saya, sebenarnya sederhana saja, sesuai dengan karakter hukum administrasi negara yang lebih cenderung untuk bersifat teknokratik. Artinya lebih cenderung bersifat teknis, dan kemudian saya di dalam lingkup hukum administrasi negara itu ada beberapa bidang, dan saya kebetulan juga mengajar bidang itu. Salah satunya adalah hukum keuangan negara. Sudah hampir 10 tahun juga saya dipercaya di Fakultas Hukum UI untuk mengajar di S2, juga di beberapa perguruan tinggi lain, di Jana Badra, Widya Mataram, dan juga di kampus saya sendiri di Atmajaya. Kemudian juga ada hukum pengadaan barang dan jasa, dan beberapa bidang hukum yang lain. Nah, di dalam reasoning yang saya sampaikan untuk pengajuan permohonan perpanjangan perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun itu, saya menggunakan pendekatan hukum keuangan negara. Nah, kebetulan bidang itu yang paling banyak saya buka-buka ya. Nah, mari coba kita lihat. Sebenarnya ada dua ya, tapi teman-teman di PSHK kan menawarkan hanya untuk yang masa jabatan ya. Nah, kalau untuk yang Pak Gufron nanti ada pertanyaan, saya juga siap untuk menyampaikan kembali pemikiran saya, meskipun juga sudah tertuang di putusan MK itu. Dengan catatan di putusan MK itu, pendapat saya sebenarnya ada di halaman 49, halaman 49. Tapi di situ masih tertulis Pak Dr. Firdaus. Saya sudah menyampaikan ke MK supaya disesuaikan untuk pendapat hukum ahli itu, dan sampai sekarang saya lihat belum ada penyesuaian. Jadi masih tertulis nama Pak Dr. Firdaus di halaman 49. Itu sebenarnya sudah masuk di saya ya, di putusan 121. Nah, landasan pemikiran yang saya gunakan adalah bahwa pengaturan mengenai masa jabatan bagi komisi atau lembaga negara yang latar belakang historisnya berada dalam konteks yang sama, meskipun dengan kewenangan yang berbeda-beda, sesuai dengan tujuan bentukannya, idealnya juga memenuhi prinsip kesamaan, atau di dalam bahasa Latin disebut dengan principium similitudinis, dan asas kesetaraan atau equalitas principium. Perlu kita ketahui bahwa
dengan Undang-Undang KPK yang terbaru, yang revisi terbaru, Undang-Undang 19 ya 2019, di situ terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap kelembagaan KPK, khususnya pada sumber daya manusia di KPK. Sumber daya manusia di KPK berdasarkan undang tersebut sekarang semuanya adalah ASN atau dari kelembagaan yang lain, misalnya kepolisian, kejaksaan, yang ditugaskan di KPK dalam waktu tertentu. Tapi secara keseluruhan, sumber daya manusia di KPK saat ini semuanya adalah ASN. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau kita amati, kelembagaan KPK ini kalau kita kaitkan dengan konsep mengenai independensi, saya lebih cenderung untuk menempatkannya sebagai independensi fungsional. Karena kalau kita bicara mengenai independensi kan cukup banyak analisisnya. Ada independensi struktural, independensi fungsional dari fungsinya, dan independensi personal. Nah, kalau saya cenderung pada independensi fungsional. Karena secara kelembagaan, kalau kita lihat tipologinya, mohon maaf kalau saya dikritik salah ya. Saya lebih cenderung melihatnya ini KPK ini dalam penggunaan anggaran, dia juga menggunakan anggaran negara karena dia menggunakan keuangan negara. Kemudian yang selanjutnya juga dari kelembagaannya yang di dalamnya sekarang semuanya adalah ASN. Kan terakhir saya sempat ke KPK itu ada plus minus memang ya dengan perubahan kelembaga perubahan organisasi tersebut yang semua adalah ASN. Yang minusnya saya rasa teman-teman bisa mencari banyak hal. Kalau yang plusnya ketika saya ke sana bahkan pegawai-pegawai yang mohon maaf di di level yang di bawah ya, level di bawah seperti misalnya ada yang untuk kian dan sebagainya itu sekarang sudah ASN sehingga mereka kemudian bisa berharap untuk masa depan yang lebih baik untuk karir mereka ya. Ini yang mungkin sisi plusnya. Kalau dicari yang plus minusnya juga pasti banyak. Tapi saya tidak ke situ. Dari sini saya melihat bahwa sebenarnya kelembagaan KPK ini karena menggunakan keuangan negara, maka dia juga harus disetarakan dengan pengguna keuangan negara yang lain. Di samping juga ada satker, lembaga, di daerah juga ada OPD, kalau di pusat memang ada kelembagaan negara yang dikatakan sebagai kelembagaan negara independen, tapi juga ada yang mengatakan sebagai supporting body ya. Komitmen kita pasca reformasi. Nah, dengan dasar pemikiran itu, Bapak Ibu rekan-rekan yang saya muliakan, saya melihat bahwa perlu ada keterkaitan masa jabatan dengan konsep yang sudah sejak era reformasi itu menjadi basis di dalam pengaturan mengenai konsep sistem maupun hukum keuangan negara, yaitu yang disebut dengan medium term expenditure framework, rangka pengeluaran jangka menengah. Jadi sistem anggaran ini harus inline dengan sistem perencanaan, yaitu dengan menggunakan perspektif jangka menengah 5 tahun. Nah, kalau kita amati, kita kemudian juga memperkenalkan pada level kelembagaan publik ya, itu ada namanya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dari RPJM nanti akan turun menjadi RKP, Rencana Kerja Pemerintah yang sifatnya tahunan, tadi RPJM 5 tahunan, dan akan di breakdown lagi berdasarkan Renstra kalau di kementerian itu Renstra kementerian atau lembaga atau Renstra OPD menjadi rencana kerja yang basisnya adalah pada seluruh sistem perencanaan tadi. Nah, RPJM ini sumbernya adalah visi misi dari pucuk pimpinan tertinggi eksekutif. Kalau di pusat itu mengacu pada visi misi presiden. Kemudian kalau di daerah mengacu pada visi misi kepala daerah. Itu adalah visi politik yang menjadi muatan kampanye. Kalau mungkin di dalam rangka kelembagaan KPK, visi misi itu menjadi muatan ketika mengikuti seleksi di Pansel, kemudian juga di DPR. Nah, supaya visi misi dari masing-masing calon tadi kemudian dapat diimplementasikan, lalu harus dituangkan secara teknokratik menjadi rencana pengeluaran jangka menengah. Karena basis anggaran kita adalah rangka pengeluaran jangka menengah atau medium term expenditure framework. Dan dengan MTF atau juga disebut dengan KPJM, kerangka pengeluaran jangka menengah,
diharapkan agar anggaran itu berhasil mencapai target kinerja, ya, yang disebut dengan performance based budgeting. Dan ini menjadi landasan bagi pengelolaan keuangan negara pada semua sektor publik yang harus mencapai target kinerja. Kinerja ini adalah manfaat dan impact. Sebelumnya ada output. Nah, kinerja meliputi 3 aspek tadi. Dan itu menurut konsep MTF hanya bisa diukur dalam kerangka masa berdasarkan MTF ini, kerangka waktu 5 tahun. Mohon maaf ya kalau saya menggunakan argumen-argumen yang sifatnya teknikal. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini menggunakan pendekatan hukum administrasi negara, tapi khusus lagi hukum keuangan negara. Nah, kita lihat juga di dalam Permenq nomor 112 tahun 2012 tentang petunjuk penyusunan dan penelaah rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga. Jadi semua sektor publik pasti akan menggunakan basis pada sistem perencanaan keuangan ini. Maka kalau Bapak, Ibu, rekan-rekan semua membuka di putusan MK, mulai halaman 49, kira-kira 3 halaman setelah itu, di situ juga saya tunjukkan semua lembaga independen, apakah itu Komnas HAM, Ombudsman, KY, ya, semuanya masa jabatan pimpinannya 5 tahun. Nah, logika pemikirannya bagi saya itu adalah karena penggunaan anggaran negara, anggaran publik itu menggunakan pendekatan KPJM ini. Dalam Permenq dikatakan, penganggaran sebagai suatu sistem mengatur kedua proses penyusunan dokumen anggaran tersebut di atas, terutama berkenaan dengan proses penyiapan penganggaran, budget preparation, yang mengatur 3 materi pokok, yaitu pendekatan penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran, proses penganggaran. Pendekatan yang digunakan di dalam penganggaran terdiri dari pendekatan penganggaran terpadu, unified budgeting, penganggaran berbasis kinerja, dan yang ketiga adalah kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Jadi waktunya adalah 5 tahun, dan ini juga kalau Bapak Ibu rekan-rekan membaca pada standar pemeriksaan keuangan negara SPKN yang terbaru, di situ kita bisa melihat bahwa BPK juga menjabarkan ke dalam juknisnya di dalam pemeriksaan keuangan, itu juga menggunakan acuan adalah perspektif pengelolaan keuangan jangka menengah yang 5 tahun ini. Maka ini penting untuk kiranya kita tengok terlebih dahulu, ya, supaya kita sungguh bisa memahami apa pemikiran mengenai apakah perubahan ataukah extend ya masa kerja pimpinan menjadi 5 tahun tersebut, pimpinan KPK. Nah, ini 3 hal pokok di dalam sistem penganggaran yang digunakan sebagai acuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk tata kelolanya di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Di 3 pendekatan penting, Unified Budget, kemudian MTF, dan Performance Based Budgeting, anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian logikanya, Bapak Ibu rekan-rekan yang saya muliakan, capaian kinerja itu baru bisa dicapai ketika penuh atau secara penuh bisa mencapai masa penggunaan anggaran dalam kerangka MTF ini. Pemikiran saya adalah ketika pimpinan KPK masa kerjanya hanya 4 tahun, maka di dalam analisis anggaran ketika nanti diaudit, ya, bisa terjadi gap analysis. Capaian prestasi kinerja itu sesungguhnya bisa dicapai ya lebih optimal lagi ketika waktunya disesuaikan dengan MTF ini. Tapi yang kita tahu kan hanya 4 tahun. Nah, ini yang berpotensi terjadi gap analysis. Jadi dalam konteks inilah pemikiran-pemikiran mengenai perlunya perpanjangan masa jabatan itu saya letakkan. Kemudian logika pengaturan mengenai masa jabatan bagi pimpinan tertinggi pada semua sektor publik, menurut hemat saya, seyogianya juga diatur selama 5 tahun untuk dapat dinilai kinerjanya secara efektif dan objektif terhadap pelaksanaan anggaran guna membiayai program dan kegiatan dalam DIPA masing-masing. DIPA ini dokumen
pelaksanaan anggaran. Di dalamnya biasanya ada target kinerja dan juga ada jumlah anggarannya, lalu juga beberapa lain yang harus dilaksanakan ketika pengguna anggaran itu mengelola anggaran. Dan ini di dalam konteks MTF tadi adalah masa 5 tahun. Pemikiran inilah yang saya pergunakan sebagai pemikiran agar evaluasi kinerja jabatan pimpinan KPK disesuaikan dengan kerangka MTF ini. Meskipun sudah diputus, dan saya setuju dengan isinya, tentu kan saya tidak mungkin untuk berbicara berbeda dengan putusan itu, ya, karena memang itu yang saya kehendaki tentu saja sebagai ahli yang diminta untuk tampil di dalam persidangan tersebut. Ya. Tapi saya memang melihat ada sedikit yang perlu dilengkapi. Di dalam pertimbangan hukum putusan MK itu dikatakan masa kerja ini dalam rangka efisiensi anggaran. Padahal kalau kita bicara dalam hukum administrasi negara, efisiensi ini senantiasa diletakkan secara komplementer dengan efektivitas. Dalam hukum administrasi negara sudah disebut dengan pendekatan Dole-Matakheid dan Dole-Trovenheid, pendekatan efektivitas dan efisiensi. Sehingga sebenarnya bukan hanya soal efisiensi, tapi juga efektivitas. Efektivitas dalam rangka menilai kinerja selama 5 tahun itu. Nah, yang saya maksud dengan efektivitas menilai kinerja di sini adalah untuk mengukur apakah visi misi dari pimpinan KPK di awal kepemimpinannya, di tahun pertama kepemimpinannya, dan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan pimpinan KPK tersebut, lalu menjadi rencana teknis di setiap unit di KPK, sungguh dapat dilaksanakan dan dapat mencapai target kinerja yang diharapkan sesuai dengan visi misi tersebut. Maka dalam perspektif anggaran, untuk menilai capaian kinerja adalah dengan melihat perencanaan. Perencanaan dari pimpinan KPK ketika mereka diseleksi dan kemudian sudah diafirmasi oleh parlemen, oleh DPR untuk kemudian melaksanakan gagasan-gagasannya dan dituangkan secara teknokratik di dalam kerangka pengeluaran jangka menengah tadi dalam program-program kegiatan. Sedikit saya ingin menyampaikan juga, kalau kita menilai secara objektif ya terhadap kinerja KPK saat ini, kita juga melihat untuk OTT misalnya, kita juga melihat bagaimana dulu korupsi di lingkungan Kemensos, belum menteri yang sekarang, ini juga dilaksanakan secara efektif. Kemudian juga ada beberapa OTT lain di daerah, salah satunya yang sekarang juga baru ditangani adalah kasus di Meranti, di Meranti, dan banyak lagi yang lain. Ini kita nanti bisa menilai dengan melihat pada websitenya KPK. Setiap tahun pasti mereka juga menyampaikan laporan penggunaan keuangan negara dan juga nanti pada akhir tahun kepemimpinan masa jabatan pimpinan saat ini. Nah, berdasarkan prinsip MTF, Medium Term Expenditure Framework tersebut, seluruh sistem perencanaan jangka menengah bagi kementerian, lembaga di pusat, dan organisasi perangkat daerah, KPK juga karena pengguna anggaran, termasuk juga lembaga negara yang lain, lembaga aset atribusi yang lain, dia menggunakan keuangan negara, maka dia juga harus bertanggungjawabkan penggunaan keuangan itu di dalam sistem perencanaan jangka menengah. Untuk tidak ada gap analysis, maka ya harus penuh 5 tahun. Itu pemikiran yang saya sampaikan. Dan rupanya oleh Majelis Hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi, 5 menyetujui, walaupun toh 4 mungkin dissenting opinion, dalam beberapa kasus juga kita bisa lihat itu terjadi ya. Dulu juga misalnya ketika ada putusan terkait uji materi undang-undang yang terkait dengan bantuan untuk di Sidoarjo ya, Sidoarjo kan juga ada yang pro kontra. Saya rasa itu yang wajar juga ya di dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian mari kita lihat pemetaan pemikiran pengaturan masa jabatan pimpinan sektor publik 5 tahun, termasuk KPK tentu saja. Nah, kita bisa melihat di situ. Dalam skema ini kita lihat bahwa basisnya adalah rencana pembangunan jangka menengah, medium term planning, kemudian medium term expenditure framework yang mengacu pada basis perencanaan tadi dengan anggaran basis kinerja
dan penganggaran itu berlaku selama 5 tahun, dijabarkanlah ke dalam program kerja tahunan, dan ini menjadi reasoning, paling tidak di dalam pandangan saya, entah disetujui atau tidak oleh Bapak Ibu teman-teman, tapi saya rasa juga ada yang setuju, termasuk semua nggak setuju ya, ada yang setuju juga. Bahwa memang masa jabatan pimpinan KPK ini supaya menghindarkan dari gap analysis ketika diaudit, karena mereka juga diaudit. Bahkan juga pernah KPK di satu sektor tertentu tuh ada yang dipertanyakan laporannya itu. Kebetulan saya pernah diminta untuk membantu analisis. Setelah saya cermati, saya lihat memang belum selesai. Baru 4 tahun. Maksudnya menunggu sampai 5 tahun. Maka pernah juga terjadi gap analysis. Maka ketika saya menyampaikan pandangan-pandangan di MK itu, sungguh sebenarnya juga bertitik tolak dari pengalaman ketika saya diundang oleh pimpinan KPK, bukan era yang sekarang, era yang sebelumnya, ya, pasca Pak Budro, itu juga pernah ada temuan BPK bahwa ada kelemahan dalam sistem pelaporan. Dan dalam pandangan saya amati bahwa memang dengan waktu 4 tahun itu potensial terjadi gap analysis. Karena kerangka pengeluaran kita adalah jangka menengah 5 tahun. Jadi secara organisasi memang dibutuhkan masa kerja 5 tahun itu. Sama seperti semua lembaga yang lain. Nah ini Bapak Ibu rekan-rekan yang saya muliakan, semua lembaga, komisi, state house body, semua menggunakan masa jabatan pimpinan 5 tahun. Tidak beda dengan kementerian lembaga, termasuk juga di daerah ada organisasi perangkat daerah, karena mereka semua pengguna anggaran negara. Jadi keuangan yang dikelola KPK adalah keuangan negara. Selama mengelola keuangan negara, pasti kita mengikuti standar operasional prosedur dalam pengelolaan keuangan negara tersebut. Nah inilah mungkin pemikiran sederhana saya, mungkin nanti akan disempurnakan sahabat saya Pak Dr. Idul Ican ya, dari perspektif hukum tata negara. Ini pemikiran-pemikiran saya yang mungkin sederhana, teknokratik, ya, tapi memang ini perlu menurut pandangan saya dalam rangka menyempurnakan tata kelola kinerja KPK dan nanti dapat mencapai hasil audit ya oleh BPK dalam rangka penggunaan anggaran sehingga mencapai target untuk mewujudkan anggaran berbasis kinerja dengan perspektif kerangka pengeluaran jangka menengah yang 5 tahunan tadi. Mungkin sementara itu yang bisa saya haturkan, saya kembalikan kepada Ibu Retno Widyasuti. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berkah dalem. Matur nuwun.